Jangan lupakan para pahlawan, jasa mereka besar untuk kita. Halo teman-teman semuanya, senang sekali hari ini saya Monita dari SD Pangudi Luhur, Yogyakarta dapat bercerita untuk teman-teman semua yang berjudul Nyi Ageng Serang. Cerita ini ditulis oleh Hardjono, diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia di Jakarta pada tahun 2003. Nah, teman-teman, begini ceritanya. Nyi Ageng Serang terlahir dengan nama asli Raden Ajeng Kustiah Wulaningsih Retno Edi. Ia lahir pada tahun 1752. Putri dari Pangeran Notoprojo atau sering disebut Panembahan Serang. Seorang panglima perang hebat andalan Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Ia juga penguasa di daerah Serang, Jawa Tengah. Saat Kustiah remaja, ia berguru olah kanuragan dan olah batin di Kadilangu Demak. Setelah ia dewasa, ia menjadi prajurit yang tangguh dan ikut turun ke medan laga membantu pasukan ayahandanya melawan tentara Belanda. Dengan pedang kecil di tangan, gesit dan tangkas Kustiah menyerang dan menghindari serangan lawan. Hia, 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 hia. Satu persatu prajurit Belanda dibunuhnya. Namun, karena kalah dalam persenjataan, pasukan Serang dapat dipatahkan dan Kustiah ditawan oleh Belanda. Sedih hatinya saat menjadi tawanan di Yogyakarta. Dengan bantuan Sultan Hamengkubuwono, Kustiah dapat bebas dan kembali ke Serang menggantikan ayahandanya yang sudah berpulang dan bergelar Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang sangat dekat dengan rakyat dan diam-diam ia terus semangat mengajarkan taktik perang gerilya. Belanda sangat kewalahan menghadapi serangan mendadak yang cepat menghilang itu. Nah, teman-teman, sekitar tahun 1820 terjadilah pemberontakan di Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan didukung oleh Pangeran Mangkubumi. Mendengar pemberontakan itu, Nyi Ageng Serang tidak tinggal diam. Ia memanggil cucunya yang bernama Raden Mas Papa. Papa, inilah saat yang tepat untuk melawan Belanda. Mari kita dukung Pangeran Diponegoro. Sendika Eyang, Cucunda siap bergabung dan akan hamba siapkan pasukan Notoprajan. Bagus cucuku, bagus. Darah yang mengalir dalam diri kita adalah darah pejuang. Pantang berdiam diri saat bumi pertiwi memanggil jiwa dan raga kita. Nah, teman-teman, mereka segera bergerak meskipun sering ditandu karena usia tua. Nyi Ageng memimpin sendiri pasukan Serang. Rakyat pun semakin banyak yang mendukung. Bergeraknya pasukan itu bergulung bagai ombak. Di sela rentetan tembakan, dor, 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 dan dentuman meriam, boom! Nyi Ageng terus membakar semangat prajurit sambil ia kibaskan selendang pusakanya. Wahai bangsaku, ayo lawan penjajah. Hia, hia, hia. Gempur penjajah yang mengancam nusa bangsamu. Hia, hia, hia. Serbu tumpas penjajah, enyahkan
dari bumi pertiwi. Hiya, hiya, hiya. Nah teman-teman, begitulah situasi saat Nyi Ageng Serang turun ke medan laga. Setelah 3 tahun ikut berperang, Nyi Ageng Serang semakin tua dan lemah. Ia pun mengundurkan diri dan menetap di Yogyakarta. Hingga akhirnya pada tahun 1828 ia wafat. Namun peki dan semangat juangnya masih terngiang di kalangan prajurit dan anak cucunya. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah saya bangga dengan Nyi Ageng Serang. Ia menunjukkan kemampuannya sebagai wanita hebat. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus teguh dan pantang menyerah menghadapi kesulitan yang kita alami. Ingat, pantang berdiam diri saat bumi pertiwi memanggil jiwa dan raga kita. Mari kita majukan negeri tercinta ini dengan kemampuan dan talenta kita masing-masing. Sekian cerita dari saya, sampai jumpa. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sisir.